Musta'id. Tafakur. Berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah kita telah berdoa. Mudah-mudahan proses belajar kita berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada hari ini apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Siap. Apakah persiapan Ananda, buku catatannya, penanya sudah ada di atas meja? Sudah, alhamdulillah. Baiklah Ananda, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita mengenai menelaah teks, struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Nah, hari ini tentu Ananda mengetahui ya apa yang dimaksud dengan berita. Apakah Ananda masih ingat? Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Mulai becak tersebut ialah sang ayah Mudiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris, dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mudiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Dalam bentuk kegiatan apa namanya? Diskusi. Apakah Anda senang berdiskusi? Nah, ya, dengan berdiskusi kita dapat bertukar pikiran dengan baiklah, ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks berita ini dari diskusi kelompok. Silakan dikerjakan dalam bentuk diskusi kelompok. Nanti masing-masing anggota kelompok bekerja sama untuk menemukan jawabannya. Apa namanya yang telah Anda saksikan tadi? Apa namanya?
kelompok profesi? Bisa. Salah satunya sebagai yang dilihat tadi apa? Sebagai pembaca berita atau penulis berita. Penulis berita itu apa namanya? Profesinya? Wartawan. Bagus. Ya. Nah, dari belajar ini kita dapat menjadikan suatu inspirasi bagi kita. Nah, belajar teks berita, kemudian belajar tentang isi berita yang kita dengar tadi, apakah membuat Ananda juga termotivasi untuk meraih pendidikan sama seperti Raini? Ya, semuanya punya cita-cita ya, punya keinginan. Nah, apakah dia berasal dari orang kaya atau orang yang mendapat pendidikan itu hanyalah orang-orang yang memilih ekonomi kelas atas saja, sedangkan ekonomi kelas bawah tidak bisa? Tidak, ternyata dia berasal dari kelas ekonomi kelas bawah. Orang tuanya saja naik becak. Nah, coba bawakan ke diri kita bagaimana kondisi orang tua kita. Jangan kita bersedih. Harusnya kita tetap termotivasi dan bersemangat untuk menempuh pendidikan. Ya, ada pertanyaannya. Nomor kelompok A ada 6 pertanyaan yang harus dikerjakan. Ini kelompok A di kelompok A ya. Ya, dikerjakan ke-6-nya. Pertanyaannya 1. Sebuah teks berita menyajikan informasi tentang peristiwa faktual. Masih ingat dengan faktual? Faktual apa artinya? Faktual, ciri-ciri dari berita. Nyata. Nyata. Ya. Faktual itu adalah berita yang sesuai dengan kenyataan. Jadi berita itu tidak mengada-ngada, bukan sesuatu yang fiktif, tapi adalah fakta. Ya. Nah, di sini menurut kalian peristiwa apa yang diberikan pada teks berita di atas? Apakah peristiwa tersebut bersifat faktual? Berikan alasannya. Kemudian di dalam sebuah berita, selain terkandung unsur fakta peristiwa, juga terdapat pernyataan narasumber yang mendukung fakta peristiwa tersebut. Amatilah apakah berita di atas terdapat pernyataan narasumber. Apa itu narasumber dalam berita? Masih ingat narasumber? Narasumber apa? Orang yang dibuat. Hah? Narasumber. Apa itu narasumber? Ini siapa lagi yang nanti diwawancarai di sini narasumbernya? Siapa lagi? Siapa? Kepala Man 1 Bukit Tinggi. Ya, silakan. Kita berdiri di depan ya, yang lain dengarkan. Ya, ada satu orang membaca. Silakan kelompok mana yang bersedia? Kelompok 2 sepertinya sudah siap untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kepada
termotivasi dan terinspirasi untuk belajar pada hari ini dengan membaca teks berita, mendengarkan teks berita orang-orang yang berprestasi. Semoga suatu saat kita nanti juga mendapatkan atau memperoleh apa-apa yang kita cita-citakan. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita minta siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tadi? Ya, silakan. Baca saja. Hah? Ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, struktur teks berita merupakan struktur yang membangun teks berita sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita yaitu teras atau berit, tubuh atau badan berita, dan kaki atau ekor berita. Struktur berita dikenal dengan istilah piramida terbalik. Pada struktur piramida terbalik, bagian berita paling penting ditempatkan di awal berita dan diikuti dengan bagian yang kurang penting. Baiklah, demikianlah materi pelajaran kita hari ini tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Untuk materi kita selanjutnya adalah menyaji pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan menulis teks berita. Untuk itu Ananda silakan cari informasi mengenai langkah-langkah menulis teks berita, kemudian bagaimana cara menulis sebuah teks berita. Ya, jadi silakan Ananda unduh di YouTube atau lihat di Google materi yang untuk minggu depan ya, menulis teks berita. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang salah mohon maaf, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.